Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Alhamdulillah. Pada malam hari ini kita masih diberikan keistiqomahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita harus bersyukur, kita harus senantiasa memuji Allah Subhanahu wa taala karena atas karunia inayah yang Allah berikan pada malam hari ini kita semua dilangkahkan kaki kita ke tempat yang mulia ini. Amin ya rabbal alamin. Sama-sama kami hormati, kami cintai guru kita Al-Ustaz Muhammad Muslim. Semoga Allah berikan kesehatan afiah, Allah berikan rizki yang halal, thayyiban, katsiran, mubarakah, dan Allah Subhanahu wa taala berikan keturunan yang saleh dan salehah, dijaga zahir batin oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula guru kami Ustazah Jazawana, kita doakan semoga beliau senantiasa disehatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, disembuhkan dari segala macam penyakitnya oleh Allah Subhanahu wa taala, serta diberikan kesabaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, di sini ada hadis yang menarik pada kitab Nasaihul Ibad karangan Al-Imam Nawawi Al-Jawi. Bismillahirrahmanirrahim. Qala mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bih wa bibarakatihi fid dharain amin. Ruwiya 'an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam annahu qala li Abi Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu, diriwayatkan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini bersabda kepada Abi Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberi ridha kepada Imam Abi Dzar Al-Ghifari. Jadi Nabi Muhammad SAW bersabda kepada Abu Dzar Al-Ghifari. Sabda ini ditunjukkan kepada Imam Abu Dzar Al-Ghifari, tetapi diperuntukkan untuk kita semua. Dan nama asli Abu Dzar Al-Ghifari ini wa ismuhu Jundubun bin Junadah. Namanya Jundub bin Junadah. Apa kata Nabi Muhammad SAW yang dihadiskan oleh Nabi Muhammad SAW bahwasanya ya Abu Dzar jaddidis safinata fa innal bahra amikun. Perbaharuilah perahu kamu, fa innal bahra amikun, karena sesungguhnya lautan itu sangat dalam. Ini bahasa balaghah. Bahwasanya diibarat katakan, ini tasbih musabbabah kalau di ilmu balaghah namanya. Ya Abu Dzar jaddidis safinah, perbaharuilah perahu kamu. Maksud safinah di sini ay ahsanun niyah, perbaharui niat kita. Bahwasanya Rasulullah SAW menyuruh kepada Abu Dzar Al-Ghifari itu untuk memperbaharui niat, untuk memperbaiki niat. Karena fa innal bahra amikun, karena sesungguhnya lautan itu sangat dalam, gelombangnya itu sangat besar. Maksud gelombang sangat besar ini adalah godaan kita ketika di dunia menuju akhirat itu sangatlah banyak. Maka kita harus perbaharui niat, memperbaiki niat kita, ikhwan. Kalau misalkan yang tadi niat kita melenceng untuk ngaji, kita ngaji niat kita untuk yang lain bukan karena Allah dan karena Nabi, sekarang kita perbaharui lagi, kita perbagusi niat kita lagi. Karena perjalanan menuju akhirat itu gelombangnya sangat banyak, maksudnya godaannya sangat banyak. Kalau kita tidak dari sekarang memperbaiki niat kita, kalau kita tidak dari sekarang memperbaiki niat kita, yang semua lakukan kita baiki niatnya, itu bagaimana nanti kita ke depannya? Karena menuju
akhirat itu tidaklah mudah. Banyak sekali rintangannya, banyak sekali godaannya. Contoh, misalkan kita pengen berangkat ngaji. Pengen berangkat ngaji ini adalah akhirat kita. Ngaji buat akhirat kita. Contoh, kita ngaji buat akhirat kita. Tapi di jalan ada teman kita yang ngajakin main misalkan. Kita tertarik nih, itu godaan bagi kita. Kita sholat, kita mau sholat, tapi misalkan tontonan TV itu lagi seru-serunya, itu godaan kita. Banyak sekali kehidupan kita di dunia ini, bahwasanya ketika kita mau melakukan kebaikan, itu semuanya tidak ada yang mulus. Bayangin, jangankan kita berangkat dari sini ke rumah, kita yang di dalam rumah melaksanakan sholat aja susah. Kita harus perbaharui niat kita, memperbaiki niat kita, karena perjalanan menuju akhirat itu banyak sekali godaannya. Kalau niat kita perbaharui dari sekarang, aslihun niat, perbaharui niat kita, perbagus niat kita, bahwasanya kita ngaji untuk apa? Kita ngaji untuk dipandang oleh orangkah? Kita ngaji untuk didapat pujian orangkah? Apakah kita ngaji untuk mendapatkan ridho Allah dan ridho Rasul? Itu kita tanamkan di dalam hati kita, bahwasanya perbaharui niat kita, perbagus niat kita, karena perjalanan menuju akhirat kita tidaklah mudah. Ya ikhwani, perjalanan menuju akhirat kita itu banyak sekali godaannya, banyak sekali gelombangnya. Maka dikatakan oleh Nabi Muhammad, jadi bisafinata fa innal bahra amikun. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad. Tidak mudah ikhwani, bahwasanya perjalanan kita menuju akhirat itu tidak mudah. Banyak godaannya. Karena dahulu kala iblis meminta kepada Allah itu untuk menggoda anak cucu Adam agar masuk ke neraka sampai yaumul qiyamah. Kita pinter-pinter kan? Pinter-pinter kita untuk melaksanakan kebaikan kita. Selagi kebaikan di depan mata kita, kita lakukan. Selagi kebaikan di depan mata kita, kita kerjain. Belum tentu kita sehari, 2 hari kita lakukan. Males. Ya, males. Apalagi namanya ngaji. Orang kalau hatinya 3 hari nggak terkena zikir kepada Allah, hatinya mati. Hati-hati. 3 hari orang hatinya tidak terkena sentuhan rohani, berzikir kepada Allah, hatinya mati. Waliya'udzubillah, summa na'udzubillah. Itu yang pertama yang diwasiatkan oleh Nabi Muhammad SAW. Yang kedua, wa khuziz zada kamilan fa inna safara ba'idun. Dan perbanyaklah bekal. Kamilan. Kamilan kan artinya sempurna, tapi perbanyaklah bekal. Karena fa inna safara ba'idun, karena perjalanan itu sangat jauh. Safara fil akhirah, ini perjalanan menuju akhirat. Ba'idun fi ghayati ta'ab. Ba'idun itu bermakna jauh, tapi fi ghayati ta'ab, banyak sekali capeknya. Maksudnya perjalanan itu sangat jauh, kita harus mempersiapkan bekal kita. Kita mau jalan-jalan misalkan ke Jogja, ke Malioboro misalkan. Kita mau ke Bali, kita juga harus persiapan. Karena kenapa? Karena perjalanan sangat jauh. Kalau dari sini Cimanggu atas mah nggak perlu persiapan ya. Kalau misalkan dari sini kita misalkan ke Jawa Tengah, ke Jawa Timur, kita misalkan ke luar negeri, itu harus persiapin. Baju kita, pakaian kita, makanan, obat-obatan, segala macam harus kita persiapin. Begitu pula jalan menuju akhirat harus kita persiapin dari sekarang. Kita sholat untuk akhirat, kita ngaji untuk akhirat. Ini persiapan diri kita untuk melaksanakan yang namanya kematian, ikhwani. Jangan kira hidup mati udah kelar begitu aja, enggak. Bahwasanya kehidupan yang nyata ketika kita sudah meninggal dunia, kita dihadapi oleh kehidupan kita yang nyata, ikhwan. Kita harus persiapkan. Jalanan menuju akhirat kita itu sangat jauh. Makalah
Kata Nabi, perbanyak bekal kita menuju akhirat. Kalau perbekalan kita sudah cukup, kita mau kemana pun enak. Duit mega, pakaian banyak, obat-obatan kita taruh di tas kita. Kita mau kemana pun enak, mau keluar negeri, mau keliling Indonesia enak. Kita begitu pula kita menuju akhirat. Kalau persiapan kita banyak ibadah kepada Allah, banyak sholat malam, banyak zikir kita, aurat-aurat kita jalankan, maka perjalanan menuju akhirat insya Allah sampai kita. Makanya kata Nabi, yang pertama perbaharui niat, bagusin niat kita di dalam dunia. Yang kedua, persiapin bekal amal kita untuk menuju akhirat kita. Itu yang kedua. Yang ketiga, wa khaffifil himla fa innal 'abqa 'aqabata ka'udun. Wa khafif itu ringan. Ringankanlah beban, karena perjalanan menuju akhirat itu jalannya tidak mulus, ikhwan. Maksudnya apa? Sedikitin dosa kita, perbuatan maksiat kita kepada Allah kurang-kurangi. Karena perjalanan menuju akhirat kita itu tidak bagus jalannya, banyak rintangannya. Kalau orang, misalkan kita naik gunung, di dalam tas kita itu kita bawa tenda 4 misalkan. Tenda buat ngecamp 4. Terus kita bawa peralatan masak juga. Kita bawa kulkas misalkan. Itu nggak muat. Itu kebanyakan. Itu kita kira-kira naik gunung sampai ke puncak apa gempor? Gempor. Janganlah ke puncak pos 1 aja udah gempor. Itu seperti halnya kita menuju akhirat, bahwasanya akhirat itu jalannya tidak mulus. Makanya kita harus kurang-kurangin maksiat kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa saya suka naik gunung? Karena filosofi gunung itu sangat luas, ikhwan. Kita dari sini menuju puncak itu kita ibaratkan akhirat kita bisa. Kita ibaratkan akhirat kita. Yang disampaikan oleh hadis Nabi ini berkaitan analoginya dengan gunung yang kita daki. Jalanan menuju puncak atau jalanan menuju akhirat itu tidaklah mulus. Kita harus pengorbanan. Tapi kalau pengen kita berjalan dengan lancar, ringanin beban kita dengan apa? Mengurangi dosa-dosa kita, ikhwan. Kalau kita masih banyak dosa, bagaimana kita mau nyampe ke akhirat dengan mulus? Waliya'udzubillah, summa na'udzubillah. Yang terakhir apa kata Nabi? Wakhlisil amala fa innan naqida basirun. Dan kita ikhlaskan semua amal kita, karena pasti Allah melihat semua yang kita perbuat. Maksudnya apa? Kalau kita berbuat kebaikan, jangan pengen dipandang oleh orang lain. Kalau kita berbuat kebaikan, jangan pengen mendapatkan pujian orang lain. Toh Allah Maha melihat. Allah punya sifat basirun yang Maha melihat. Walaupun kita di lubang semut pun kita berbuat kebaikan, Allah pasti melihat. Kalau kita misalkan berbuat kebaikan pengen dilihat orang lain, sudah cukup. Di dunia saja dapatnya. Kita mendapatkan pandangan orang lain, tetapi di akhirat kita tidak mendapatkan pandangan nazarah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. La'udzu billahi min dzalik. Kita berbuat baik, kita berbuat amal saleh, amal kebaikan kita itu harus mukhlis, harus ikhlas, karena semata-mata ingin mendapatkan ridha Allah dan ridha Nabi Muhammad SAW. Kita apa sih yang kita cari di dunia ini? Apa? Pandangan orang lain. Orang lain banyak yang awalnya kita percaya bakal mengkhianati kita. Apa? Kita pengen mendapatkan pujian orang lain. Orang lain gampang memuji, tetapi di hatinya masih ada sifat dengki yang kita. Tetapi kalau kita pengen mendapatkan pandangan Allah dan Nabi, itu sebenar-benar kecintaan yang mulus yang Allah berikan kepada kita. Tidak ada yang namanya kesusahan,
apabila Allah dan Nabi cinta kepada kita. Makanya semua amal perbuatan kita, semua amal kebaikan kita, ibadah kita, walaupun kita tidak dilihat orang lain, kerjain. Bahwasanya Allah Maha melihat, mempunyai sifat basirun yang Maha melihat. Wallahu a'lam bishawab. Guru kita mengisi pada malam hari ini tadi amanatnya, karena kurang tahu, mungkin beliau pengen doa pada malam hari ini. Kita bacakan satu kali Fatihah khusus untuk guru kita Ustaz Yahya Zawana. Semoga Allah berikan kesehatan afiat, Allah panjangkan umur, Allah berkahkan umur, diangkat semua penyakitnya oleh Allah Subhanahu wa taala, serta disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan kesabaran. Dan orang tua dari teman kita Bapak Aldi yang sedang perjalanan menuju kota suci Mekahul Mukarramah, semoga Allah berikan keselamatan perjalanan pergi hingga pulangnya ke Indonesia, dan semoga dijadikan umrahnya yang mabrurah, dan semoga keluarga yang ditinggalkan mendapatkan keberkahan juga sehingga bisa ikut ke tanah suci Mekahul Mukarramah. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah bitilka niyyah wa bi khalis niyyah wa ila hadratin nabi sayyidina al-Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kurang lebihnya mohon maafin, minta maaf, minta ridha bila ada kesalahan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.